Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika, NIM 1914080018, jurusan Tadris IPA Fisika A, mata kuliah Biofisika. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang membran sel. Pertama, struktur penyusun dan fungsi dari komponen membran sel. Membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma, yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel atau kecuali pada sel tumbuhan. Bagian luarnya masih terdapat dinding sel, yang fungsinya untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Wortel dan grenadel. Yang pertama, membran berupa struktur yang membatasi, terdiri atas lipid yang mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofob atau yang tidak dapat larut dalam air, tetapi dapat larut dalam minyak. Yang kedua, gugus polar mengarah ke bagian luar dari bilayer, sedangkan gugus hidrofob atau rantai asam lemak berada di bagian tengah dari lipid bilayer. Berikut adalah penyusun membran sel. Yang pertama, lipid. Membran sel terdiri dari 3 kelas lipid: amfipatik, fosfolipida, glikolipid, dan kolesterol. Jumlah dari masing-masing tergantung pada jenis sel, tetapi dalam sebagian besar kasus fosfolipid yang paling berlimpah. Terdapat 3 tipe lipid, yaitu yang pertama, fosfolipid. Molekul fosfolipid terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala dan ekor. Yang kedua, kolesterol banyak terdapat pada membran sel hewan atau sekitar 50% dari molekul lipid. Glikolipid ialah molekul lipid yang mengandung karbohidrat, biasanya pula sederhana seperti galaktosa atau glukosa. 2. Protein. Protein dalam membran merupakan kunci untuk fungsi membran secara keseluruhan. Protein berguna terutama dalam transportasi bahan kimia dan sistem informasi di seluruh membran. Yang ketiga, karbohidrat. Karbohidrat pada membran sel terdapat bentuk yang berkaitan dengan lipid atau protein. Fisika dalam membran. Yang pertama, transport pasif. Yang kedua, difusi sederhana. Yang ketiga, difusi terfasilitasi. Yang keempat, osmosis. Transportasi aktif pada membran merupakan pergerakan senyawa yang menembus membran dari daerah berkonsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi. Melawan gradien atau konsentrasi pada transport aktif diperlukan energi terutama bersumber pada adenosin trifosfat atau ATP. Salah satu contoh transport aktif adalah pemompa ion Na+ dan K+. Konsep difusi pada membran. Difusi adalah proses lewatnya partikel lautan air atau gas melalui membran akibat perbedaan konsentrasi medium. Pergerakan molekul biasanya terjadi dari wilayah yang konsentrasinya tinggi ke wilayah yang konsentrasinya rendah. Difusi juga dapat terjadi dengan bantuan pengemban. Mediator transport tersebut berperan dalam pengangkutan gula, asam amino, vitamin, dan bahan lain dari luar sel ke dalam sel atau sitoplasma. Konsep osmosis pada membran. Membran sel tersusun atas 2 lapisan lipid atau lipid bilayer yang terlihat melalui mikroskop elektron. Di antara molekul lipid terdapat protein integral dan perifer. Molekul lipid pada membran sel bersifat amfiliplik, yaitu memiliki gugus hidrofilik atau polar pada bagian kepala dan gugus hidrofobik atau nonpolar pada bagian ekor. Lipid utama membran sel adalah fosfolipid, diikuti kolesterol dan glikolipid. Fosfolipid utama membran sel adalah fosfogliserid dan sfigomielin. Fosfogliserid mengandung gliserol sebagai backbone dan fosfat. Fosfogliserid utama pada membran sel adalah
fosfatidinolamin, fosfatidilserin, dan fosfatidilkolin. Volume transport melalui membran sel tersusun atas dua lapisan lipid atau lipid bilayer yang terlihat melalui mikroskop elektron. Di antara molekul lipid terdapat protein integral dan perifer. Molekul lipid pada membran sel bersifat amfiplilik, yaitu memiliki gugus hidrofilik atau polar pada bagian kepala dan gugus hidrofobik atau non-polar pada bagian ekor. Lipid utama membran sel adalah fosfolipid, diikuti kolesterol dan glikolipid. Fosfolipid utama membran sel adalah fosfoliserid dan sfigomielin. Fosfoliserid mengandung gliserol sebagai backbone dan fosfat. Prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Sistem reverse osmosis RO komersial pada awalnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kapal laut yang sedang berlayar dalam jangka waktu lama. Sistem ini menggunakan pompa bertekanan tinggi untuk mendorong air melewati membran dan memisahkannya dari komponen-komponen yang tidak diinginkan. Saat pertama kali diluncurkan, sistem RO menggunakan membran yang cukup tebal serta diperlukan tempat yang luas untuk instalasi peralatannya. Namun seiring perkembangan membran yang semakin pesat, terutama pada elemen dan sistem konfigurasi yang digunakan, sistem RO kini telah dapat diaplikasikan pada skala rumah tangga. Selain itu, penggunaan jenis membran yang sangat tipis dan instalasi peralatan yang tidak lagi memerlukan tempat luas turut mendukung sistem RO menjadi sistem yang umum digunakan untuk proses pemurnian air skala rumah tangga. Step transport pada darah. Kerja sistem pada darah manusia dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua tubuh. Saat jantung merelaksasi, jantung dalam keadaan mengembang, volumenya besar dan tekanannya kecil. Hal ini menyebabkan darah dari vena cava atau darah pada tubuh masuk ke dalam serambi kanan kaskus AF terbuka dan darah tersebut masuk ke dalam bilik kanan. Sementara itu, di belahan jantung sebelah kiri, darah dari vena pulmonalis atau darah besar di paru masuk ke dalam bilik kiri. Membran sel terdapat dalam surat Al-Infitar ayat 7-8.